Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Bagaimana kabarnya, Pak Ruslan? Alhamdulillah, Pak. Baik. Pak Ade, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga, Pak. Ya, ya, Pak. Nih, Pak. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, Pak, Ya, sebagai awal saya menyampaikan beberapa pertanyaan sama Pak Ruslan ya, Pak ya. boleh, boleh, boleh. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik, Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati serta saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah melalui dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Ruslan memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Pak Ruslan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah eh, pertama, present ataupun anak batu kehadiran anak batu secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu seperti itu. Oke, baiklah ya, Pak. Terus pertanyaan kedua nih, Pak. Ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menambah itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, ya. Yang terakhir, Pak. Ya, Indikator seperti apa yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? yang ingin apa itu saya harapkan yaitu nanti coaching ini bisa apa itu menemukan solusi dari permasalahan maupun apa itu langkah-langkah dalam menghadapi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi sehingga eh, dengan sendirinya bisa terselesaikan dengan baik. Demikian, Pak. Baik, demikian dulu ya Pak kegiatan pra-observasinya kali ini. Silakan Pak Ruslan untuk melaksanakan coachingnya terhadap coachi. Semoga lancar ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Bagaimana nih kabarnya, Pak Andi? Alhamdulillah sehat nih Pak. Pak Ruslan sendiri bagaimana nih kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik juga Pak Andi. Oh iya Pak Andi, ngomong-ngomong, katanya kemarin ada yang mau diobrolin nih sama saya. Kira-kira apa tuh? Oh iya Pak, betul sekali Pak. Ada sesuatu yang ingin saya obrolin Pak ini Pak. Baik, ya mungkin apa itu cuma kita membutuhkan waktu yang gak usah lama-lama lah ya. Mungkin sekitar 15 atau sampai 20 menit. Kira-kira untuk apa nih yang mau disampaikan oleh Pak Andi sendiri pada saya? Hmm, begini Pak. Ini terkait dengan rekan sejawat ya Pak. Saya Mhm. di mana yang perhatikan selama ini dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, Pak. Hmm, Dalam iya, penyampaian iya. pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional, Pak. Hmm, Padahal kita ketahui bersama ya, Pak, bahwa perkembangan zaman itu kan semakin maju, teknologi betul. pembelajaran juga semakin besar. Iya, Tetapi guru tersebut tidak mau berusaha untuk menunjukkan sebuah perubahan, namun hanya menggunakan metode-metode itu saja, sehingga dampaknya pada pembelajaran yang
kurang bervariatif, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, kalau saya garis bawahi berarti ini adalah permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Andi adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Andi yang kurang bervariatif begitu ya Pak ya? Iya, Pak, betul sekali. Kurang bervariatif, baik itu dari sisi metode maupun dari medianya dan lain-lain apa intinya kurang bervariatif. Ya, 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 ya. Baik, kira-kira dari obrolan kali ini apa nih yang ingin anak itu Pak Andi dapatkan? Dari obrolan ini berarti saya mengharapkan itu adanya perubahan di sekolah saya, Mhm. khususnya dalam pola pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru, Pak. Baik, berarti eh, yang ingin diharapkan anak itu dari Pak Andi sendiri adalah berupa perubahan ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang apa ingin Pak Andi lihat ataupun anak itu yang ingin didapatkan dari rekan-rekan guru itu? Ya, yang ingin saya harapkan itu ya rekan-rekan guru jangan terlalu sering menggunakan metode yang sama, Pak, agar Hmm, proses KBM-nya bisa bervariatif seperti penggunaan aplikasi kuisis untuk penilaian atau asesmen iya, atau bisa juga menggunakan metode yang lain, Pak, yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak agar bisa ditingkatkan lagi lebih besar gitu, Pak. baik. Dari seperti apa yang tadi barusan anak itu Pak Andi sampaikan, itu seperti metode pembelajaran maupun apa itu media pembelajaran, itu bisa dikatakan dalam skala kondisi yang ideal gitu ya Pak ya. Dan itu kira-kira eh, kisaran anak itu berada di level 10-an lah. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Andi sendiri, eh, di sekolah yang ada, khususnya di sekolahnya Pak Andi yang sekarang, itu ada pada posisi level berapa nih? Eh, Level berapa ya? Sepertinya mungkin level 5, Pak, saya. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior Hmm, yang masih banyak itu harus perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, Pak. hmm. Karena masih agak sulit sehingga sepertinya level 5 itu gambaran di sekolah saya itu. Baik, berarti berada di level 5 ya. Terus Iya, Pak. kira-kira di level berapa nih yang mungkin eh, dapat ditingkatkan agar apa itu terlihatnya adanya sebuah perubahan dalam metode pembelajaran yang bervariatif yang ada di sekolah Pak Andi itu sendiri. Mungkin kalau tadinya level 5 itu bisa menjadi level 7 mungkin ya, Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang kayaknya sulit, Pak. Mengingat guru-guru yang ada adalah guru senior, Pak. Jadi mungkin jika dari level ke-5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan, begitu. Baik, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang apa itu akan apa itu Pak Andi sendiri lakukan agar semua apa yang apa itu diharapkan oleh Pak Andi itu bisa tercipta dalam apa itu adanya perubahan tersebut. Nah, sebetulnya saya sih masih memikirkan ya, Pak, apa yang akan saya lakukan. Tetapi mungkin seperti kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara Iya, saya
guru yang lain itu sepertinya masih mungkin untuk dilakukan yang seperti itu, Pak. Baik. Kira-kira apa saja nih yang mungkin anak itu sudah Pak Andi terapkan selain kegiatan yang tadi Pak Andi sampaikan, yaitu kegiatan mentoring ataupun anak itu pendampingan individu yang mungkin dirasa oleh rekan-rekan anak itu Bapak itu lebih nyaman dalam penyampaiannya itu. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, itu nanti akan saya coba konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah atau dengan pengawas untuk membuat apa ya, semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan seminar yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal-hal pembelajaran agar lebih bervariasi lagi, Pak. Baik, berarti Pak Andi ini sudah merancangkan apa itu tentang kegiatan pakai eh, mentoring, terus pendampingan individu ataupun apa itu pelatihan seperti itu ya Pak ya. Terus Ya, Pak. dari ketiga-tiganya nih, kira-kira yang menurut Pak Andi itu dapat memecahkan permasalahan yang ada itu dengan waktu yang sangat cepat ataupun mungkin lebih tepat. Itu kira-kira dari ketiga-tiganya yang mana ini yang menurut Pak Andi itu lebih tepat gitu. Yang mana ya? Sepertinya yang mentoring ya, Pak, karena kalau yang pelatihan atau seminar itu perlu persiapan yang matang, Pak, dan perlu waktu juga yang tidak sebentar. Dan Iya, mungkin ada biaya dan harus juga mencari narasumber yang kompeten. iya. Saat ini yang lebih efektif adalah menurut saya kegiatan mentoring, Pak, atau pendampingan individu. Baik, berarti kegiatan mentoring ya Pak ya. Terus Ya, kira-kira kegiatan mentoring apa itu ini eh, menurut Pak Andi memerlukan support atau bantuan apa itu dari siapa atau seperti apa nih Pak? ada sih yang mungkin saya akan minta bantuan dari rekan guru di sekolah saya sendiri itu memang Hmm, ahli IT. Eee, atau dalam penggunaan metode pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya iya. di sekolah itu kan ada Pak Winoto, guru PJOK, itu juga kompeten. Kemudian Bu Tuti Alfia itu juga kompeten dalam bidang IT itu, Pak. Oh, baik. Berarti Pak Andi ini ingin anak itu melakukan kegiatan tersebut dengan cara kolaborasi begitu ya, eh, Ya, dengan rekan-rekan guru yang lain. Baik. Kemudian kira-kira nih, eh, Bapak mau melakukan kegiatan mentoringnya itu kapan? mungkin secepatnya, Pak. Minggu depan akan saya lakukan, dan akan saya coba untuk koordinasi dulu dengan guru yang nantinya akan membantu saya. Setelah itu akan saya lakukan kegiatan mentoring seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Oke, bagus sekali ya Pak ya rencananya. Terus kira-kira Pak Andi dari obrolan ini apa sih yang apa itu Pak Andi dapatkan? Halo, Ya, maaf Pak, tadi delay. Eh, oke. Tadi saya sudah menangkap pertanyaan Bapak itu yang saya dapatkan gitu ya Pak. Yang saya Iya, dapatkan dari betul. obrolan kali ini itu saya sudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana cara tahu solusi untuk adanya perubahan di sekolah saya itu Pak. Dengan cara tadi yang saya sampaikan kegiatan mentoring, kemudian kegiatan tersebut juga akan dibantu oleh rekan guru yang lain, Pak, yang memang mempunyai keahlian dalam bidang IT maupun dalam bidang yang lainnya, Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak ya bahwa kalau sekarang berarti Pak Andi itu sudah apa
punya gambaran bagaimana cara itu menciptakan adanya itu perubahan dari pola pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya Pak ya kabar baiknya dari itu Pak Andi setelah melakukan kegiatan mentoring dan pendampingan individu dengan itu rekan guru yang ada di sekolah Pak Andi. Dan saya juga eh, ingin mendengar nih cerita-cerita yang lain dari Pak Andi setelah kegiatan mentoring nanti. Semoga kegiatan mentoring yang akan dilaksanakan Pak Andi itu akan berjalan dengan lancar, kemudian juga Amin, amin. apa berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun ini, Pak. Iya, Pak. Terima kasih juga atas kesetiaan Pak Ruslan yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau Ya, mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. ya, sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam Pak Ade, bagaimana? Ya, Pak Ruslan tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Andi ya, Pak ya. Iya, alhamdulillah betul Pak Ade. Baik, Pak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih, Pak, terkait dengan Boleh, pasca observasi. boleh, boleh. Pertama, apa saja yang sudah Pak Ruslan lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Baik, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Kemudian seperti menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga eh, tanggung jawab. Terus di samping itu juga alur tersebut bisa menggali coachingnya itu sendiri untuk menceritakan permasalahan ataupun eh, apa kasus yang ada dan juga itu menemukan solusi-solusi yang eh, kira-kiranya dapat itu dijalankan itu seperti itu. Baik ya. Menurut saya sebagai observer pada proses coaching yang tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur ini sudah sesuai dengan proses alur Tirta dan Ya, juga Pak Ruslan sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Pak Andi sehingga Pak Andi bisa menemukan solusinya. Selain itu, pelaksanaan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Berdasarkan kemampuan Pak Ruslan melakukan kegiatan coaching barusan, Pak. baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi terkait dengan alur tirta sehingga kita dapat melakukan kegiatan coaching itu lebih baik lagi daripada yang sudah terlaksana. Baik Pak Ruslan, terima kasih banyak Pak Ruslan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi Pak. Baik, sama-sama Pak Ade. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.